.id, the freedom to show your identity is with .id. Be sharp, be clever and credible with .id. The freedom to expand your connection is with .id. The freedom to build your website. Begin your global journey here with just few clicks away. And with .id, expressing your freedom. Saya coba bahas solusi-solusi yang kami tawarkan setelah melakukan studi terhadap sistem DNS yang sudah ada dan bagaimana nanti teknologi blockchain dapat berkontribusi terhadap sistem DNS. Apakah nanti kita akan membangun sistem DNS baru, apakah kita melakukan hibrida terhadap DNS yang sudah ada. Nah, ini salah satu opsinya adalah kita gabungkan teknologi DNS blockchain atau DNS blockchain, nanti kita gabungkan menjadikan DNS berbasis blockchain atau DBB. Ada 3 model. Model pertama sebagai cadangan atau backup. Tadi sudah dijelaskan bagaimana sistem blockchain ini sangat memiliki fitur keamanan yang cukup baik, yang bisa bermanfaat untuk mengamankan informasi. Kemudian nanti DBB sebagai slave, sistem DBB nanti tidak mengganggu sistem yang sudah ada, tetapi sebagai salah satu slave seandainya terjadi permasalahan, atau kita coba melihat sistem blockchain untuk melayani sistem SLD baru. Lebih rinci lagi, DBB sebagai cadangan, itu artinya tadi sudah dijelaskan bagaimana 2 kali setahun terjadi denial of service terhadap sistem DNS Pandi. Nah, seandainya nanti terjadi permasalahan di sistem utama di sini, kita sudah siapkan DNS berbasis blockchain, tetapi hanya sebagai cadangan. Kalau di dalam sistem berjalan normal, nanti sistem DBB akan tetap mendapatkan update dari sistem registry yang sudah ada. Seandainya nanti terjadi permasalahan, akan langsung dialihkan ke sistem DBB yang memang memiliki informasi yang tetap update. Nah, jadi di sini sistem DBB menjamin kontingensi bila terjadi kerusakan pada sistem utama. Selain itu juga tidak mengganggu sistem yang sudah berjalan dengan sangat baik oleh Pandi. Nah, model kedua, setelah kami pelajari lebih rinci bagaimana sistem DNS berbasis sistem DNS milik Pandi sebagai registry dari domain.id, yakni terdapat sistem yang namanya slave atau slave DNS, kita namakan slave DNS. Nah, database DNS berbasis blockchain bisa kita pakai sebagai salah satu slave. Misalnya kita taruh di salah satu ISP sebagai salah satu atau sebagai model pertama untuk kita mengarahkan kepada implementasi blockchain di dalam sistem DNS yang lebih luas. Tentu saja di sini sistem registry masih tradisional atau yang sudah ada, sistem DNS juga sudah ada, kemudian melakukan update, dan salah satu dari sistem DNS adalah DBB. Tentu saja tidak mengganggu sistem yang sudah ada kalau kita letakkan DBB di bagian sini sebagai salah satu slave DNS. Nah, kita juga eksplorasi apabila Pandi memutuskan untuk membuat SLD baru, misalnya kami andaikan nanti sistem registry akan melakukan proses bisnis seperti biasa. Apabila terjadi update pada
domain.id yang lain akan dilayani oleh sistem yang sudah ada, kemudian khusus untuk .p.id akan dilayani oleh DNS berbasis blockchain. Kemudian salah satu opsi lain yang kami tawarkan setelah melakukan studi yaitu sistem registrasi nama domain yang didukung oleh blockchain. Tadi sudah dijelaskan bagaimana kami mengeksplorasi sistem registrasi bisa jadi diimplementasikan sepenuhnya oleh dengan teknologi blockchain. Artinya blockchain nanti akan berperan di dalam transaksi non-DNS yang misalnya kita melakukan registrasi yang biasanya dilayani secara manual oleh registrar, mungkin nanti Pandi bisa berperan lebih jauh. Apakah nanti registrar bisa berperan seperti biasa atau mengalami perubahan peran. Tujuannya adalah peningkatan validitas dan kemutakhiran data registran oleh para pemangku kepentingan. Tadi sudah dijelaskan ada banyak institusi negara, institusi pemerintahan yang sangat terkait dengan nama domain, yang sangat atau stakeholder yang terkait dengan nama domain. Kemudian selain itu juga terdapat penyederhanaan sistem jual beli nama domain seandainya nanti diperbolehkan melakukan perdagangan nama domain dari orang ke orang lain. Bisa ditangani dengan sistem berbasis blockchain. Nah, ini skemanya. Kami menawarkan skema DNS berbasis blockchain dan registry berbasis smart contract atau kontrak pintar. Di sini registrar atau pengguna itu melakukan registrasi atau melakukan update pada smart contract, kemudian smart contract dari registry ini akan melakukan update pada DNS smart contract, kemudian informasi dalam subsistem ini akan diteruskan kepada slave DNS yang tersebar di berbagai ISP atau tersebar di berbagai sistem untuk melayani permintaan terkait nama domain atau DNS query. Nah, selain itu juga kami mengeksplorasi DNS berbasis blockchain sebagai fitur tambahan untuk memberikan fasilitas tambahan kepada pengguna untuk memanfaatkan TLD pada ekosistem yang lain yang sudah ada. Salah satu DNS berbasis blockchain yang sudah ada yang kami amati dengan detail adalah INS atau Ethereum Name Service. Ada dua opsi yang bisa ditempuh oleh Pandi. Yang pertama integrasi dengan sistem ENS, artinya Pandi bisa menawarkan TLD.id di dalam sistem ENS seperti yang sudah dilakukan oleh nama domain lain misalnya .xyz, atau juga melakukan adopsi teknologi ENS. Misalnya Pandi ingin membuat sistem yang serupa dengan ENS, kedua hal ini bisa dikerjakan. Tentu saja dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Apabila dilakukan integrasi, kelebihannya adalah mudah dan cepat realisasi, teknologi sudah terbukti, kemudian tentu saja promosinya lebih mudah karena ENS ini cukup populer di kalangan pegiat aset atau cryptocurrency. Kemudian terdapat pula kekurangan, misalnya barangkali ada kontribusi dana yang harus dibayarkan kepada pihak luar negeri. ENS sendiri berkedudukan di Singapura, lembaga non-profit, tetapi tidak menutup kemungkinan mereka meminta dana dari pihak-pihak lain. Kemudian tentu saja karena ENS ini dipegang oleh pihak ketiga, tentu saja Pandi tidak memiliki kontrol terhadap sistem. Nah, berkebalikan dengan alternatif yang kedua, di mana Pandi bisa melakukan adopsi terhadap teknologi ENS, Pandi akan memiliki kontrol penuh terhadap sistem, dan karena ENS ini memiliki kode sumber yang terbuka, dan proyeknya masih aktif, tentu saja ini menjadi kelebihan. Seandainya terjadi permasalahan, akan bisa dikolaborasikan dengan para pengembang
INS. Tetapi kekurangannya tentu saja Pandi harus melakukan pengembangan untuk misalnya tweaking atau updating terhadap sistem Pandi sendiri, kemudian implementasi dan testing, kemudian tentu saja karena Pandi akan membuat sistem layanan yang baru, tentu saja promosinya harus dilakukan sendiri. Nah, ini model jaringan dan tipe konsensus yang mungkin diambil oleh Pandi apabila membuat DNS berbasis blockchain dan tentu saja layanan registry yang tadi sudah disebutkan. Nah, kami berasumsi karena untuk membuat model tentu saja harus berasumsi kapabilitas minimum dari sistem blockchain, karena sistem blockchain saat ini amat sangat banyak di pasaran, dan setiap sistem memiliki fitur-fitur yang sangat berbeda. Asumsi kami adalah Pandi membuat sistem DNS berbasis blockchain di dalam blockchain berfitur smart contract tentu saja, dan kemudian memiliki kanal privat atau private channel. Kemudian blockchain-nya juga harus mendukung konsensus seperti konsorsium atau privat. Tentu saja Bitcoin dan Ethereum tidak termasuk di dalamnya. Kemudian produk blockchain tersebut harus memiliki dokumentasi yang baik, dukungan teknis yang luas, dan basis pengguna yang cukup besar. Karena tentu saja blockchain ini masih berusia 10 tahun, dan produknya terus berkembang, dan permasalahan terus muncul, dan tentu saja bila tidak ada dukungan teknis, akan terjadi masalah kalau kita meluncurkan produk atau sistem yang production. Nah, asumsi kami mengambil contoh Hyperledger Fabric yang didukung utamanya oleh IBM. Model jaringan umum yang kami rancang seperti ini, terdapat beberapa channel DNS dan channel registry. Jadi dua fungsi yang berbeda ini memiliki channel masing-masing, di mana channel DNS ini digunakan untuk mengelola slave node atau node yang melayani permintaan DNS atau DNS query. Kemudian terdapat juga channel registry untuk kepentingan registrasi, di mana channel registry ini berhubungan dengan registrar. Nah, master node tentu saja dikelola registry, menghubungkan antara channel registry dan channel DNS. Kemudian node pada channel registry dapat pula menjadi anggota konsorsium karena untuk meningkatkan, mendistribusikan kepercayaan kepada lebih dari satu pihak. Kemudian lebih detail dari channel registry ini, tadi sudah dijelaskan akan terdapat channel registry, tetapi kami juga menginginkan adanya sub-channel registrar, di mana setiap registrar akan terhubung dengan channel khusus dengan master node atau node milik Pandi untuk berkomunikasi secara privat, misalnya untuk mengirimkan informasi pribadi, karena untuk mendaftarkan domain-domain khusus misalnya .co.id atau domain.id membutuhkan dokumen-dokumen misalnya KTP. Nah, itu harus dikirimkan melalui channel khusus yang terenkripsi dan seharusnya tidak dapat dilihat oleh registrar yang lain. Oleh sebab itu kita membutuhkan sub-channel registrar. Dan masing-masing registrar memiliki kanal khusus kepada dengan master node. Nah, channel DNS ini juga dapat diakses oleh node yang dikelola oleh registrar. Gunanya apa? Untuk mengkonfirmasi kebenaran informasi pada slave. Jadi tadi informasi registrasi sudah dikirimkan, informasi pribadi sudah dikirimkan kepada master node, kemudian master node melakukan update untuk diteruskan kepada slave node. Nah, nanti misalnya informasi UIS, nanti node bisa melakukan pengecekan sendiri kepada slave node melalui channel DNS.